Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu dan silaturahmi. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang hadir di aku nyebutnya ini kelas akselerasi karir atau ibaratnya aku nyebutnya itu insight eh, insight juara lah gitu. Jadi kayak ada program dari aku pribadi buat memberikan sebuah topik-topik terkait yang kemarin udah aku sebarkan terkait karir, soft skill, hard skill, terus apa namanya beasiswa kayak gitu. Nanti bakal diisi sama orang-orang yang emang berkompeten di bidangnya kayak gitu. Nanti di bulan depannya lagi itu di Januari atau nggak Februari awal itu nanti yang ngisi Katuvel itu sendiri di salah satu pendiri Taskia Juara juga gitu nanti ngisi Katuvel dan seterusnya nanti ada orang-orang yang ngisi lah kayak gitu jadi supaya teman-teman dapat insight terkait karir dan sebagainya kayak gitu jadi nanti akan sesuai temanya kayak gitu jadi ini sih sebenarnya buat tambahan aja gitu karena ini gabungan ya dari volunteer terus alumni volunteer kayak gitu jadi ya semoga bermanfaat lah gitu walaupun tatap muka kayak gitu secara online yang mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat kayak gitu dan teman-teman bisa dengar dari mana aja kayak gitu nggak harus apa namanya nggak harus misalnya ya pokoknya lagi ngapain bebas gitu jadi teman-teman nggak nggak harus inilah ya nggak harus ngedengerin secara maksimal kalau emang teman-teman lagi keadaannya tidak memungkinkan kayak gitu nah hari ini tuh teman-teman udah tahu kan kita bakal ngobrolin apa gitu. Kita bakal ngobrolin salah satu platform yang sebenarnya itu belum banyak orang make, opportunity-nya masih luas dan di situ tuh apa ya? Banyak orang mencari magang, kerja dan sebagainya lewat situ gitu. Karena itu salah satu bentuk apa ya? CV berjalan lah gitu ibaratnya. CV yang berjalan atau portofolio yang berjalan gitu yang notabene orang tuh ketika mau nyari ya udah lengkap semuanya di situ gitu kayak gitu jadi kita akan ngebahas itu kayak gitu nah aku izin share screen dulu ya kelihatan nggak sebelumnya Lihat kelihatan Kak. oke bentar ya ini ada yang nanya nih jadi zoom nggak lupa ngasih share bentar oke jadi kita bakal ngobrolin terkait eh bikin profilmu diklik di LinkedIn jadi yang ngeklik bukan hanya LinkedIn-nya tapi orang-orang yang apa namanya recruiter atau ya HR ataupun orang-orang yang di bidang SDM itu tuh ngeklik LinkedIn kalian atau bahkan teman kalian. Jadi kalau di LinkedIn tuh kedetek siapa yang ngepoin kita sebenarnya gitu ya nggak sih? Itu nggak enaknya sebenarnya kayak ih si ini tuh lagi ngeliat profil kita nih gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman LinkedIn-nya premium, udah bisa tuh ngeliat siapapun yang ini yang ngeklik kalian kayak gitu. Tapi kalau nggak premium dia nggak bisa ngelihat orang yang premium kayak gitu jadi kayak ya terbatas aja lah jumlah ngelihatnya kayak gitu misalnya kayak dalam sehari ada 15 orang yang ngeklik profil kalian gitu tapi kalian nggak premium kalian nggak bisa ngelihat 15-15-nya gitu kalian cuma bisa ngelihat beberapa doang kayak gitu ya tapi ya nggak apa-apa yang jelas udah ada yang ngeklik kayak gitu kan kayak gitu
Nah, ini singkatnya tentang aku ya. Udah, kita nggak usah kenalan lah kayak gitu ya. Jadi, namaku Haidar. Saat ini aku jadi asisten riset di beberapa tempat kayak gitu, di Taskia, di jenis riset dan di Universitas Indonesia gitu. Oke. Nah, kita ngobrolin sekarang tentang ini. Kenapa sih kita nih sebagai mahasiswa atau fresh graduate gitu, teman-teman yang baru lulus, kenapa harus memperbaharui LinkedIn kita gitu atau memperbaharui LinkedIn kalian gitu. Kenapa kayak gitu? Yang pertama, jauh sebelum kita ngobrolin LinkedIn, 70% informasi kerja itu tuh nggak didapat di platform kayak misalnya job seeker dan sebagainya gitu. Dan dia tuh biasanya 70% tuh by omongan gitu. Kayak ini gue ada lowongan nih. Lu mau nggak ini? Karena dia udah ngeliat oh ini sih cocok nih kayak gitu. Jadi kayak dari mulut ke mulut gitu loh. Jadi cuma 30% doang yang ditaruh di platform apa namanya job seeker kayak gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman tuh harus meningkatkan kapasitas teman-teman gitu. Sehingga teman-teman itu bakal dilirik gitu sama orang yang kayak oh gue lagi butuh ini nih, gue lagi misalnya kayak kemarin ya aku sama Pak Nur disuruh nyari orang magang dibayar 500.000 per bulan buat jadi kayak editor gitulah ya, jadi kayak apa menginformasikan terkait tentang Taskia yang orangnya gercep, first respon dan sebagainya. Aku milih waktu itu Kak Aul Rahmawati itu, dia first respon, dia juga suka ngomong kayak gitu-gitu, dia punya apa namanya portofolio di bidang itu kayak gitu. Terus, tapi tetap ujung-ujungnya di interview juga, walaupun misalnya, oh si ini gini, tapi nanti bagi apa yang penyeleksi kerja ya tetap diiniin. Tapi kan dia udah notice, oh si ini tuh dia nggak perlu nyari orang-orang yang kayak gimana-gimana kan, misalnya, oh udah direkomendasiin kalau orang tuh kayak gini-gini, ya tinggal di interview aja gitu. Oh, oke kayak gitu. Jadi itu akan memudahkan ketika kalian udah udah tahu tentang diri kalian gitu sehingga orang lain tuh kenal kalian tuh sebagai itu sehingga ketika orang lain butuh kalian akan direkomendasikan kayak gitu itu. Nah, oleh karena itu ini penting gitu. Kalau kita bisa baca reportnya si LinkedIn 2023, 87% rekrut mencari kandidat itu melalui LinkedIn kayak gitu. Walaupun LinkedIn itu top penggunaannya masih di angka di nomor berapa ya? 7 gitu dibandingkan kayak Instagram dan sebagainya. Tapi karena masih sedikit yang menggunakan itu sebuah opportunity kayak gitu, sebuah opportunity buat orang-orang yang serius apa ya meningkatkan eh, dirinya sehingga orang lain tuh tahu kayak gitu kan. LinkedIn itu salah satu platform profesional kan kayak gitu yang bisa mencari atau menjaring kandidat terbaik buat kerja magang dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang kedua, 122 juta orang mendapatkan wawancara kerja melalui LinkedIn. Ini menurut kata data 2024. Jujur dari sampai tahun 2024 itu banyak. Aku waktu itu pernah ditawarin di mana tuh Qatar. Terus ada beberapa perusahaan yang nawarin gitu. Cuma karena aku kan kuliah gitu, aku nggak yang onset aku nggak. Tapi yang remote aku ambil beberapa kayak gitu. Tapi ada banyak yang nggak lolos juga, tapi ada yang lolos juga. Salah satunya jadi asisten riset di Universitas Indonesia itu aku dari LinkedIn kayak gitu. Kayak gitu. Jadi jenius riset juga dari LinkedIn kayak gitu. Jadi apa namanya? Ya dia bakal nge-DM kita lah, berarti bakal ngirim pesan ke kita kayak gitu. Tapi kadang kan kita kaget ya kayak ini bodong nggak ya, itu bisa dicek sih kayak gitu. Jadi bisa dicek lah kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalnya teman-teman dapat kayak dari LinkedIn kayak gitu. Teman-teman bisa cek juga kan sekarang ada get kontak dan sebagainya. Teman-teman juga bisa lacak perusahaannya dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya itu salah satu 120 juta orang mendapatkan wawancara kerja melalui LinkedIn. Jadi kayak dia dapat short message gitu dari LinkedIn-nya langsung, dari kayak apa ya, botnya si si ini siapa namanya si LinkedIn-nya tuh dia biasa ngasih tahu nih ada pekerjaan ini nanti tinggal dihubungin kayak gitu-gitu, biasanya banyak kayak gitu gitu. Kalau kalau kalian belum sampai tahap itu berarti
LinkedIn kalian harus diperbaharui gitu. Jadi kalau udah dapat message itu itu apa ya, ini udah lumayan bagus lah kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya 40% pengguna aktif setiap hari. Jadi dari 100% pengguna aktif LinkedIn itu ada sekitar 40% gitu. Jadi ini apa ya, bisa dimanfaatin lah buat teman-teman semuanya gitu. Sehingga teman-teman bisa memaksimalkan ininya gitu. Terus manfaatnya gitu, manfaatnya peluang magang dan kerja. Jadi kayak misalnya teman-teman ini bingung nih buat cari magang, bingung buat cari kerja, sebenarnya pertama kalian belum tahu tempat yang cocok buat kalian, ya kan? Terus teman-teman juga terbatas kayak terkait pekerjaan di mana sih yang kosong dan sebagainya gitu. Jadi informasi itu kalian terbatas, bukan kalian yang nggak bagus menurut aku kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya orang tuh datang gitu ngelirik kalian gitu? Ya itu sih, ya harus menonjolkan apa namanya, skill kita gitu, menonjolkan diri kalian gitu. Jadi mau nggak mau, kok hilang sih? Wait, wait. Saya screen-nya hilang ya? Masih ada, Kak. Oh, masih ada, oke. Jadi mau nggak mau teman-teman, ya itu tadi harus meningkatkan diri kalian gitu. Jadi apalagi yang teman-teman yang masih apa pelajar, ibaratnya masih semester 3 5 tuh harus banget memperbaharui lininya, sehingga ketika kalian nanti butuh di semester 7 buat magang, kalian tuh udah nggak ribet lagi. Nah, teman-teman yang saat ini misalnya baru lulus itu harus segera isi LinkedIn-nya, jangan kosong kayak gitu, bener-bener jangan kosong, kayak pokoknya harus diisi lah gitu. Kenapa? Itu penting banget lah intinya. Jadi ada beberapa, pernah aku kayak, Dar, aku mau lihat dong portofolio kamu tentang nulis kayak gitu. Aku bisa ngasih Google Scholars kan, aku juga bisa ngasih LinkedIn aku karena aku mau perbaharui di situ. Teman-teman bisa lihat lah gitu. Aku memperbaharui tulisan aku, kayak kan situ ada achievement kayak penulis gitu kan. Nah, itu masukin. Nantilah kita praktekin gitu. Jadi masukin semuanya kayak gitu. Itu. Supaya peluang magang kerja itu dapat lah kayak gitu. Terus berikutnya manfaat dengan profesional. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ya, kalau LinkedIn-nya udah oke gitu ya, ibaratnya aku nggak bilang bagus ya, oke gitu. Oke itu beda-beda ya. Intinya enak apa menurut orang itu, kayak oh ini dia ini apa cocok nih dijadiin kayak temen buat dia sering sharing kayak gitu gitulah, jadi networking gitu, jadi saling apa ya, saling menunggu konten lah ibaratnya gitu. Nah itu banyak tuh kayak gitu, jadi networking dengan profesional kayak gitu. Aku juga banyak kayak aku ketemu profesor-profesor di berbagai negara tuh bisa lewat LinkedIn salah satunya kayak gitu. Jadi kayak waktu itu aku butuh penulis internasional dulu masih di Taskia, ya aku kontak yang ada di LinkedIn aku, belum mau kayak gitu gitulah, banyak kayak gitu. Jadi kalian bisa apa ya, kalian bisa saling terhubung dengan orang-orang yang profesional lah kayak gitu. Jadi kalian nggak susah nantinya gitu ketika kalian misalnya oh di perusahaan ini kalian udah connect nih sama orang yang di perusahaan itu kayak gitu, sehingga teman-teman bisa nanya lah kayak gitu. Atau kalau kalian mau magang, kalian udah connect nih sama orang yang di perusahaan itu, sehingga kalian bisa magang di sana kayak gitu. Jadi saran aku itu penting, sehingga teman-teman itu gampang nantinya kayak gitu buat pendekatannya. Selanjutnya branding diri sebagai talenta unggul. Teman-teman lihat deh orang-orang yang CEO atau sebagainya, atau orang-orang yang aktif di LinkedIn kayak dia berbagi ilmu kayak gitu-gitu, itu reach-nya tuh tinggi dan biasanya temennya juga banyak gitu. Aku belum yang kayak sharing-sharing banget gitu, tapi aku bakal rencananya bakal sharing-sharingnya sesuai sesuai sama kapasitas aku kayak gitu. Kan kemarin LinkedIn tuh ngasih report terkait kita tuh sering ngepost apa sih kayak gitu. Teman-teman lihat gak yang di LinkedIn yang kayak eh, dia poster terus isinya kayak mencerminkan tentang diri kita misalnya kayak gitu. Kalian bisa lihat deh yang sekarang lagi kayak viral itu kan. Kayak misalnya jadi apa, misalnya konsultan apa-apa. Jadi apapun yang kita posting, LinkedIn itu akan mengkerucutkan kita tuh sebagai apa kayak gitu. Kayak gitu. Dan teman-teman lihatlah di LinkedIn teman-teman gitu. Jadi LinkedIn itu tempat kalian branding. Apapun kegiatan kalian, misalnya kalian ngelakuin di Taskia Juara, itu upload-upload aja kayak gitu. Bahkan Taskia Juara kan punya LinkedIn walaupun belum maksimal lah kayak gitu. Jadi pokoknya apapun yang kalian lakukan, kalian tuh akan lupa nantinya ketika kalian nggak nulis. Nah, LinkedIn itu salah satu arsip sih sebenarnya gitu.
kan kalian banyak nih aktivitas nih, ya di sini banyak banget lah anak-anak yang aktif gitu. Tapi ketika nanti kalian mau ngisi CV kalian, kalian bingung kan kayak apa sih aktivitas gue dari kuliah. Nah, daripada bingung, ya udah diarsip di LinkedIn aja, di misalnya diupload semua di LinkedIn kayak gitu. Jadi aku tipikal yang nggak suka ngoleksi foto-foto apa ya, foto-foto aku lah kayak gitu. Jadi aku uploadnya di LinkedIn gitu. Jadi karena emang kapasitas HP terbatas ya, kalau misalnya lagi butuh ya tinggal download aja dari LinkedIn kayak gitu. Jadi itu salah satu juga lah gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya harus branding diri kalian di LinkedIn lah kayak gitu supaya ya, teman-teman di reach out sama orang-orang yang sesuai lah kayak gitu sih. Oke, next. Nah, ini kita udah mulai fokus ke yang sini. Jadi teman-teman itu harus jadi apa ya, kalau bisa diibaratkan bisnis tuh teman-teman harus jadi niche market lah gitu. Jadi teman-teman tuh harus jadi orang yang udah spesifik gitu. Jadi kayak aku tuh pengen dikenal sebagai apa gitu di LinkedIn-nya kayak gitu. Jadi kalian harus mulai apa ya, mengkerucutkan diri kalian, kalian mau dikenal sebagai apa kayak gitu. Jadi definisi niche itu adalah fokus pada bidang keahlian yang unik pada diri kalian, yang kalian itu bisa apa ya, bisa berkembang karena hal itu kayak gitu. Jadi kerucutkan misalnya dua atau tiga dari sekarang, kalian ingin dikenal sebagai apa? Karena di LinkedIn tuh dia spesifik kayak gitu. Jadi semakin spesifik semakin bagus, semakin orang itu akan mengenal kalian sebagai itu kayak gitu. Contoh misalnya IT enthusiast, AI developer, Python coder, data analyst kayak gitu. Content creator, storytelling expert, creative strategist gitu. Intinya itu kan ada di, nanti aku ada contohnya lah gitu. Teman-teman bisa lihat kan kalau misalnya kalian lihat lihat LinkedIn orang-orang itu kan bisa ada ininya kan kayak the spesifiknya kayak gitu. Orang-orang itu dia spesifiknya apa kayak gitu kan. Kayak contoh yang tadi aku sebutin gitu. Jadi kalian nanti masukin di LinkedIn kalian identitas kalian, minat kalian, keahlian kalian kayak gitu. Terus kalian juga bisa riset tuh kira-kira yang di LinkedIn tuh paling banyak kayak yang mana kayak gitu. Kalian bisa lihat report-reportnya gitu. Terus tipsnya juga kalian harus temukan diri kalian gitu. Kalau misalnya kalian kayak misalnya bingung diri kalian tuh sebenarnya expert di bidang apa, ya kalian bisa tanya teman kalian gitu. Kayak bikin aja kuesioner kayak menurut kamu aku seperti apa kayak gitu, atau enggak kalian bikin Google Form tentang diri kalian, nanti orang ngisi lah gitu, teman-teman kalian ngisi, ntar kalian lihat tuh persentase, oh orang lain tuh mandang kalian tuh sebagai ini kayak gitu. Misalnya nih contoh nih, misalnya siapa siapakah Haidar A bla 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 A B C D, nanti misalnya 20 orang ngisi, ya berarti kita tuh dikenal, Haidar tuh dikenal sebagai ini kayak gitu. Saya Tifal nih bikin form tentang diri Tifal kayak gitu, terus disebar, oh ternyata menurut orang misalnya 90% Tifal tuh begini, ya udah gitu. Jadi coba deh dari sekarang kayak gitu juga, kalau misalnya kalian kayak bingung menemukan diri kalian tuh seperti apa sebenarnya, ya udah kalian bikin question apa Google Form aja kayak gitu, ntar sebar ke teman-teman kalian terdekat kayak gitu, yang terjauh juga sih, yang ibaratnya tuh tahu kalian gitu, nggak harus spesifik kayak gitu. Oh gue tahu Tifal tuh anak akuntansi ini kayaknya kayak gini deh gitu. Gue tahu misalnya apa nih, Hilmi Arsyad kayak gini ya, itu jadi ya udah, nanti kan bakal dilihat persentasenya kan kayak gitu. Jadi kalian bisa gunakan hal itulah gitu sebagai acuannya gitu. Kalau misalnya emang teman-teman belum bisa melihat diri kalian gitu, belum bisa ngelihat diri diri gue itu sebenarnya apa sih kelebihannya, nah ya udah pakai salah satu tipsnya itu juga bisa gitu. Nah selanjutnya, ketika kalian udah memposisikan kalian mau jadi ini gitu kan, ibaratnya gue mau dikenal sebagai ini, ya kalian apa, kalian udah mulai tuh mencari ide konten atau ibaratnya berbagi cerita gitu di di situ kayak gitu. Jadi kalian bisa menceritakan tentang keberhasilan kalian, keberhasilan kayak misalnya kalian ikut kompetisi, keberhasilan kalian apa terlibat dari job apapun kayak gitu, misalnya panitiaan, ah, terlibat misalnya kerja sama dosen atau apapun kayak proyek-proyek, kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan sama manusia, berhubungan sama apa, sama company apapun itu kamu ceritakan di situ kayak gitu. Nah, terus abis itu eh, kalian kan kalian udah spesifik nih, kalian mau dikenal sebagai apa, kalian udah mengkerucutkan juga
sebenarnya industri kalian tuh di bidang apa kayak gitu. Jadi kalian akan bercerita hashtagnya pun nanti akan tentang industri kalian kayak gitu. Makanya dianalisis nih kira-kira industri yang akan berkembang, industri yang kalian cocok, nah ya udah kayak gitu. Dan yang nggak kalah penting, bagikan pencapaian sertifikasi ya. Jadi kayak kan banyak orang tuh yang nge-share sertifikasi kayak gitu. Misalnya AWP, terus apalagi misalnya digital marketing, CMG, CMD bla bla bla. Pokoknya apapun sertifikasi yang BNSP, non BNSP atau misalnya dari apa platform yang gratis ataupun kayak aku waktu itu prakerja upload aja gitu. Kak, apa nggak sensitif ngupload? Jadi kalau kayak misalnya sertifikat itu nggak problem karena dia nggak ada identitas kayak gimana gimananya gitu, kayak emang apa ya apa namanya, untuk masalah keamanan dan sebagainya LinkedIn pun akan protect itu sih sebenarnya, karena banyak orang yang mengupload hal itu kayak gitu. Jadi otomatis itu jadi apa ya, emang udah di LinkedIn bakal diprotek juga lah kayak gitu. Jadi nggak mungkin kan LinkedIn apa membolehkan kita ini tapi dia nggak punya keamanan yang ini. Tapi ya balik lagi, yang mudah-mudahan itu nggak yang kayak gimana-gimana gitu, berdampak buruk gitu. Tapi kebanyakan orang tuh mengupload hal-hal itu gitu, dan aku riset juga nanti deh di slide berikutnya itu, ternyata memang orang-orang yang punya sertifikasi banyak itu lebih dilirik kayak gitu. Nah, strateginya ya teman-teman bisa misalnya 3 sampai 4 kali seminggu buat posting gitu, atau mau menyebarkan informasi terkait yang kalian cocok gitu. Nggak harus dari kalian, kalian bisa dari orang lain kalian bagikan kayak gitu-gitulah. Terus ya formatnya bebas, bisa kayak infografis, artikel, video pendek, atau misalnya kata-kata aja kayak gitu. Atau pengalaman-pengalaman kalian, pokoknya kalian bisa upload lah gitu strateginya gitu. Nah, toolsnya bisa pakai Canva, bisa pakai Grammarly buat bagusin bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kak, emang harus bahasa Inggris ya buat nguploadnya gitu. Nah, ini ada dua perspektif ya. Karena di dunia kerja saat ini tuh dilihat orang-orang yang memang mahir bahasa Inggris gitu, karena memang aku lihat banyak perusahaan yang notabene saat ini menyaratkan kayak TOEFL. TOEFL-nya juga nggak TOEFL yang kayak harus resmi gitu nggak sih, jadi kayak misalnya TOEFL, TOEFL prediction itu masih bisa gitu, tapi itu cuma sebagai syarat aja. Tapi ya nanti kalau misalnya di interview ya ngomong bahasa Inggris ya, teman-teman harus bisa juga kayak gitu. Jadi jangan sampai nilai TOEFL-nya 500 nih tapi misalnya pas di interview kurang gitu, jadi ya itu nggak mencerminkan diri kalian kayak gitu. Intinya harus sesuai lah kayak gitu gitu sih. Jadi intinya kalian jangan melebihi diri kalian di LinkedIn gitu kan. Banyak kan kalau kalian lihat meme-meme itu kayak foto biasa begini, foto LinkedIn begini gitu ya. Intinya nggak, emang kita kan nggak boleh membranding diri kita secara berlebihan. Artinya yang emang bukan diri kita ya kita nggak boleh, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan kan kayak gitu. Apapun yang kalian tulis di LinkedIn itu dipertanggungjawabkan ketika diwawancara gitu. CV pun sama kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian menuliskan sesuatu yang emang bukan kalian kayak gitu. Itu sih, itu catatannya gitu. Nah, langkah ketiga berikutnya itu optimalisasi profil LinkedIn. Nah, mulai sekarang nih foto profilnya ya diganti ya yang resolusinya tinggi, profesional. Teman-teman juga bisa lihat contoh dari orang-orang yang teman-teman bisa bisa jadiin acuan kayak gitu, atau dari apa kakak tingkat yang emang udah kerja di bidang apa itu, kalian bisa lihat lah kayak gitu. Atau orang-orang yang emang LinkedIn-nya bagus, kalian proper buat dicontoh kayak gitu. Kak, gimana kalau misalnya kita tuh misalnya nggak mau ditampakkan mukanya? Ya sebenarnya foto itu nggak 100% menggambarkan diri kita gitu, tapi teman-teman pernah nggak sih kayak misalnya ini kita ngaca sama diri kita. Contoh nih, ada orang ngechat kalian. Satu, nama profilnya nggak jelas. ABCDX bla 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 bla, atau tanda tanya atau emot doang. Fotonya nggak ada. Terus tiba-tiba ngechat kalian bla bla bla. Kalian terima nggak? Kalian jawab nggak? Coba jujur di komen. Apa kalian merasa takut? Coba. Halo, halo. Soalnya kalian ngechat deh. Takut Dosen Kak. deh. Enggak. Takut Kak, nggak jelas.
Takut kan, ada yang bilang enggak, ada yang misalnya takut. Mungkin kalau yang nggak takut dia udah tahu kalau misalnya ini tuh si ini. Kalau misalnya kalian kalian ini pasti awal-awal curiga lah sebagai manusia nalurinya gitu. Aku pun sama lah kayak gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu orangnya ya kalian pasti bakal respon gitu. Tapi kan itu selain itu juga termasuk etis nggak sih kayak gitu. Contoh deh di sini siapa yang profilnya profil WA deh. Kita ngomongin WA dulu deh ya misalnya ngomongin WA. Kalian mau ngechat dosen nih ya misalnya mau ngechat dosen dan dosen itu kan kalian tahu kesibukannya, kalian juga tahu muridnya nggak hanya kalian. Terus kalian emang butuh dosen itu lagi cepet-cepet. Terus nama kalian nggak ada, misalnya ABCDX gitu, tuh tanda tanya, atau emot. Terus foto profil kalian nggak ada. Akan dosen jawab nggak? 70% dosen nggak akan jawab. Percaya deh, gitu. 70% dosen nggak akan jawab. Atau kalau kalian ngubungi pembicara deh, 70% kalian nggak bakal direspon itu. Kayak gitu. Itu sih, jadi aku bukan apa ya, pasti ada pro kontra terhadap hal itu, tapi ya setidaknya kalau misalnya kalian mau ngechat orang yang ibaratnya kalian butuh gitu dan itu misalnya levelnya di atas kita, setidaknya kita menghormati gitu, ya udah pakai foto dulu. Kalau misalnya kalian nggak mau dilihatin muka ya udah misalnya kayak ada foto profil apa namanya diri kita gitu, atau enggak kalau kalian lihat foto profilnya Katufel itu animasi animasi Tufel gitu, lihat deh kalau kalian punya kontaknya Katufel cek deh itu ada animasi gambarnya dia gitu. Nah setidaknya kalau kalian nggak nampaknya ya udah bikin animasi aja gitu, itu nggak apa-apa kan ya kayak gitulah intinya gitu. Oke, jadi di LinkedIn pun sama kayak gitu. Jadi teman-teman coba diperbaharui lah gitu resolusinya, gaya-gayanya teman-teman juga bisa lihat kayak gitu. Profesional lah gitu, jangan foto selfie gitu ya. Oke, next headline fokus ke bidang keahlian. Nanti ya itu tadi. Nanti kalian udah harus mengkerucutkan kalian tuh mau sebagai apa gitu. Nanti di LinkedIn juga itu ada kayak summary tentang diri kita, ngejelasin diri kita 200 sampai 300 kata tentang diri kita. Kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya di situ teman-teman harus apa ya? Gunakan angka untuk menunjukkan pencapaian. Jadi di CV pun sama. Di CV kan sifatnya dia kuantitatif ya. Jadi kalau misalnya kalian nih Hilmi sebagai ketua Taske Juara, itu bukan pekerjaan dia yang deskripsikan, tapi pencapaiannya dia misalnya megang acara Youthpreneur, ngembangin ini, terus dampaknya ini. Jadi banyak angka gitu. Itu lebih disukain sama apa? Sama HR atau orang yang emang menyeleksi sebuah kandidat kayak gitu. Jadi pencapaiannya, angkanya gitu, bukan kegiatannya gitu. Karena kalau kegiatannya setiap orang pasti melakukan hal kegiatan itu. Misalnya contoh sekretaris, kegiatannya apa? Mencatat, menulis ya iyalah gitu, pasti itu. Tapi apa angka yang bisa menonjolkan misalnya menulis 100 surat dalam 3 hari itu kan mungkin nggak setiap orang bisa punya kalian itu gitu. Jadi kalau menulis sebuah pencapaian itu bentuknya angka. Jadi kalau misalnya CV itu pun sama kayak misalnya saya ada lihat deh contoh-contoh CV orang-orang yang kayak dia ngejelasin dirinya tuh kuantitatif kebanyakan kayak gitu. Jadi di LinkedIn pun sama teman-teman harus kayak gitu juga kayak gitu. Oke, next. Nah, langkah berikutnya yang nomor 4 yang tidak kalah pentingnya adalah jaringan dengan profesional. Jadi teman-teman itu harus berkoneksi sama orang yang bidangnya sama-sama kalian. Ini contoh nih, misalnya strateginya nih. Kalian bisa lihat, kirim koneksi dengan pesan profesional, saya tertarik dan dengan karya Anda bla bla bla. Jadi kayak bisa di komentar, bisa di DM kayak gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Kayak terima kasih ya sudah menerima ini pertemanan saya bla 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 kayak gitu. Atau misalnya kamu tertarik berkoneksi sama dia, kamu ngobrol saya Haidar ini. Jadi emang kayak gitu loh di dunia LinkedIn tuh. Jadi SKSD tapi profesional kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah follow orang-orang yang emang itu di dunia kalian, maksudnya di dunia profesional kalian, ya emang kalian harus saling deketin gitu sehingga kalian akan di reach out juga di feedback balik gitu, kayak gitu. Nah selanjutnya teman-teman kan kalian udah nih udah kayak kirim pesan ya kan, kirim pesan terus nanti orang itu bakal
eh, menerima kalian kayak gitu. Ya pokoknya targetin orang-orang kayak industri, alumni, universitas dan semua yang kalian ini dari situ. Misalnya kalian butuh, misalnya kayak butuh pembicara tetap dari situ. Karena aku juga ngelakuin hal itu. Jadi jaringan-jaringan lewat LinkedIn itu penting. Jadi jangan hanya kalian berteman dengan teman-teman kalian, tapi berteman dengan orang-orang yang nantinya itu akan melibatkan diri kalian kayak gitu. Misalnya kayak industri, alumni, universitas lain kayak gitu, ataupun perusahaan-perusahaan lain. Follow-follow aja kayak gitu. Tapi yang emang udah sesuai sama bidang kalian, sehingga informasi-informasi itu akan kaya kalian kayak gitu. Kayak gitu. Kalian tahu nggak sih kenapa Kak Heda sering dapat kayak misalnya, karena ada yang pernah nanya tuh, Kak dapat informasi kegiatan-kegiatan fully funded itu dari mana? Ya karena aku udah memspesifikkan aku pengen jadi kayak gini, aku pengen ikut kegiatan ini, otomatis aku akan follow hal-hal itu gitu. Sehingga orang lain yang nggak dapet berarti nggak follow itu gitu. Orang lain yang nggak spesifik terhadap itu yang nggak dapet informasi itu kayak gitu. Jadi ketika kita udah bisa memspesifikkan diri kita akan selalu dapat informasi yang terkait itu kayak gitu. Jadi kurangilah hal-hal yang emang bukan linear sama kita kayak gitu. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi kalian kan membutuh itu gitu. Ya, jadi makanya udah dispesifikin gitu sehingga teman-teman akan dapat banyak informasi itu. Kok aku nggak dapat informasi terkait ini ya kak? Ya bisa jadi emang kamu nggak ngefollow itu atau bisa jadi kamu emang bukan apa algoritmanya bukan ke kamu karena kamu bukan spesifik itu kayak gitu. Itu sih. Jadi ketika kamu udah spesifik, bahkan algoritma Instagram ketika kalian sering kayak ngeklik hal-hal yang terkait apa yang kalian klik itu akan terus muncul kayak gitu. Di LinkedIn pun sama kayak gitu. Karena emang algoritma apa namanya sosial media itu seperti itu gitu. Gitu ya. Nah, targetin nih misalnya 10 orang per minggu gitu. Aku tuh punya target di 2024 1000 pengikut di LinkedIn sebelum sebelum tahun 2025 dan kemarin kecapai di bulan November. Sekarang pertemanan aku itu sekitar 1020 atau 1007, 1010, pokoknya nggak nyampe, belum nyampe 1030 lah kayak gitu. Itu aku targetin gitu. Manfaatnya apa kak? Kita nggak bisa bilang manfaatnya apa dari sekarang gitu. Tapi LinkedIn udah banyak ngasih aku apa ya feedback positif lah kayak gitu. Kayak gitu intinya targetin aja lah kayak gitu. 500 gitu misalnya dalam 1 tahun kayak gitu. Ketika kalian posting banyak orang yang ingin jadi jaringan pertemanan kayak gitu. Ya, itu sih intinya kayak gitu. Dan sering-sering komen-komen di orang-orang yang profesional gitu, sering nimbrung diskusi, nama kalian akan keangkat kayak gitu, gitu sih. Oke, next. Selanjutnya, nah ini manfaat fitur LinkedIn. Teman-teman harus tahu ya, ya kalian coba-coba aja lah nanti ketika kalian luang fitur-fiturnya. LinkedIn tuh learning, pelajari kursus gratis dan dapatkan sertifikat. Karena LinkedIn tuh ya hal-hal yang positif belajar gitu-gitu, dia akan cepat ininya lah, naikin diri kalian kayak gitu. Jadi carilah sertifikat-sertifikat gratis yang sifatnya itu soft skill atau hard skill gitu yang akan meyakinkan diri kalian secara kuantitatif ataupun secara sertifikat kalian udah pernah ngelakuin ini loh kayak gitu. Jauh dibandingkan orang-orang yang nggak pernah ngelakuin itu ketika dites tapi ada orang yang udah pernah ngelakuin itu udah ada sertifikasi atau ada pengakuannya itu jauh akan dilirik yang punya sertifikat itu kayak gitu. Jadi sering-sering lah cari-cari aja kursus-kursus gratis kayak gitu yang sertifikat-sertifikat itu insya Allah itu apa ya ada manfaatnya gitu dan dampak baiknya buat kalian gitu. Terus apa namanya sering post apa ya post-post lah kayak gitu yang positif-positif gitu itu tuh bakal ngelacak engagement kalian kayak gitu. Jadi ketika kalian sering ngepost tuh nanti LinkedIn akan ngasih tahu oh kalian tuh tingkat post analis apa analitiknya tuh sekian persen kayak gitu. Terus sering juga tuh apa namanya gabung di grup-grup yang relevan sama yang udah kalian spesifikin kayak gitu. Dan di situ nanti banyak ilmu juga kayak gitu. Belajar bahasa pun bisa dari LinkedIn gitu. Misalnya kalian apa pengen belajar bahasa Inggris ya udah masuk aja grup-grup yang emang ngomongnya bahasa Inggris kayak gitu.
Kalian mau ningkatin apa ya udah masuk aja grup-grup yang terkait itu kayak gitu. Dan di grup-grup yang kayak gitu biasanya nggak banyak spam sih, emang udah disepakatin kalau kalian spam bakal di kick kayak gitu. Terus statistik profil dengan sertifikasi terbanyak yang udah aku sebutin tadi ternyata mendapatkan 40% lebih banyak undangan kerja gitu. Coba deh nanti deh, insya Allah lah gitu, continue fokus sama apa yang udah kalian iniin jalanin, terus pelan-pelan insya Allah karir kalian akan apa ya, dapat pekerjaan, dapat magang, dapat yang sesuai kayak gitu gitulah, insya Allah gitu. Nah ini ada contoh nih studi kasus nih di A sama B ketika dia udah memposisikan dirinya dia sendiri gitu ya. Teman-teman bisa baca nih. Yang pertama itu ada mahasiswa A, niche-nya itu sosial media spesialis, hasil mendapatkan magang di perusahaan startup 2 bulan. Artinya apa? Ketika teman-teman ini ya, ketika teman-teman udah menspesifikkan diri kalian sebagai misalnya contoh sosial media, terus si mahasiswa ini konsisten membuat konten LinkedIn yang menunjukkan emang keahliannya, ya kayak tadi dia namanya orang yang sosial media spesialis berarti dia misalnya udah sering kayak apa ya melakukan hal-hal yang terkait sosial media banget gitu. Misalnya dia ngasih tips-tips, dia ngasih hasil proyeknya dia, kayak gitu. Dia ngasih informasi yang emang linear sama sosial media spesialis, itu biasanya cepat dapat reach out dari perusahaan kayak gitu. Kayak gitu. Terus yang kedua nih, mahasiswa nih. Dia emang spesialis AI research gitu. Memang dia emang pakai AI researcher lagi gitu atau researcher doang dah misalnya kayak gitu. Terus dia udah sering ngasih informasi-informasi itu gitu, hal-hal yang emang spesifik tentang dirinya, ternyata dia di reach out buat berkolaborasi dengan peneliti internasional melalui LinkedIn Group kayak gitu. Aku udah ngerasain hal itu kayak gitu. Aku berkolaborasi sama dosen di salah satu universitas di Inggris kayak gitu. Top 200 lah kalau di top 200 kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi ketika teman-teman udah spesifikin, teman-teman udah continue buat upload, continue buat discuss, continue dengan apapun yang emang diminta sama LinkedIn dan tips-tips yang tadi, nah teman-teman insya Allah lah gitu bakal kesimpulannya ya teman-teman bakal dapat apa yang kalian inginkan kayak gitu. Nah, kesimpulan yang pertama dari kegiatan ini adalah tentukan niche diri kita. Langkah pertama itu adalah menentukan niche kita atau bidang kita itu apa. Karena memang ini adalah satu pondasi buat branding kalian gitu. Kalian tuh pengen dikenal sebagai apa gitu. Jadi pilihlah bidang atau minat yang sesuai sama potensi kalian, fokus sama kelebihan kalian dan ya udah tonjolkan hal itu di LinkedIn. Terus yang berikutnya konsisten posting konten. Kunci yang kedua itu adalah yaitu konsistensi membuat konten yang relevan secara rutin gitu. Tadi kan misalnya berapa seminggu misalnya 3 sampai 4 kali atau seminggu 2 kali kayak gitu. Karena ingat konsistensi dalam berbagi wawasan kayak pengalaman juga atau hasil karya kalian itu akan meningkatkan visibility dan engagement profil kalian kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering ngasih wawasan, terus pengalaman kalian, karya kalian, ya engagement dari profil kalian akan meningkat. Terus yang berikutnya optimalkan profil LinkedIn kalian. Jadi ya itu tadi jangan ragu untuk terhubung dengan profesional, industri, terus atau kampus atau yang tadi udah aku sebutin, gitu alumni dan sebagainya, sehingga koneksi yang tepat itu bisa membuka banyak kesempatan baru atau peluang baru gitu. Nggak hanya kerja kayak kolaborasi dan sebagainya, magang dan sebagainya gitu. Yang berikutnya bangun koneksi dengan profesional. Jadi apa namanya ketika teman-teman udah bangun dengan yang tadi udah sebutin, teman-teman insya Allah akan dapat yang kalian inginkan. Terus yang terakhir gunakan fitur LinkedIn secara maksimal. Jadi LinkedIn itu banyak fitur-fiturnya gitu kan. Jadi teman-teman maksimalin fitur-fitur yang ada di LinkedIn sehingga teman-teman akan mendapatkan apa ya
pengembangan karir yang maksimal lah kayak gitu. Itu sih kalau kesimpulan dari kegiatan ini. Nah, ini ada satu quotes menarik gitu. Ketika aku mengikuti sebuah webinar gitu dari recruiter dari Glints, dia pernah bilang, aku lupa namanya, jadi aku nggak cantumin namanya. Dia pernah bilang kunci dari berkarya adalah bertumbuh. Personal brand kamu tumbuh karena kamu posting, bukan karena kamu thinking, apalagi worrying. Jadi itu ya, aku ulang lagi, kunci dari berkarya itu adalah bertumbuh. Personal brand kamu tumbuh karena kamu posting, jadi karena kita mengenalkan, bukan karena kamu pikirkan atau lagi worrying kayak gitu. Jadi jangan malu untuk apa memberikan yang terbaik gitu, karena kalian akan dicari ketika kalian muncul gitu. Kalian nggak akan dicari kalau kalian nggak muncul, bahasanya kayak gitulah, kayak gitu. Nah, ini LinkedIn aku, nanti bisa di kepoin atau bisa dijadiin temen juga, itu bener kan, 1025 sekarang kayak gitu. Jadi target aku kemarin 1000, sebelum 2025 udah kecapean gitu. Jadi itu dari aku, sekian. Silahkan kalau ada diskusi tanya jawab. Oke, progres mau ada acara ya besok ya. Oh ya, oke, silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung Kak sebelum mau nanti. tanya. Oh ya, Tifa, silakan. Kalau aku sendiri kan untuk posting hal-hal yang apa ya yang aku suka, yang masuk apa ya masuk termasuk minat aku, termasuk yang pengen aku bagi ke orang-orang tuh kayak harus nyaman dulu gitu sama orang-orang yang bakal ngelihat postingan aku gitu. Jadi Ya, ya. link ini kan apa ya termasuk yang baru gitu kan buat aku. Instagram Hmm, aja aku juga belum semuanya diekspos gitu. ya, Kayak ya. rasanya masih kayak masih ragu gitu buat seterbuka itu di LinkedIn. Mungkin kakak ada Hmm. saran atau tips? Oke, oke ya. Buat orang-orang yang eh, misalnya dia tertutup dengan hal-hal yang emang gini. Jadi aku tadi sampaikan bahwa informasi yang kalian lakukan di LinkedIn atau hal-hal yang kalian post itu adalah hal-hal yang sifatnya terbuka, bukan yang sifatnya tertutup gitu. Jadi emang tuh kalau kan ketika kita membuat sebuah menggunakan sebuah platform, kita tuh udah mikirin kan sebenarnya di platform ini kita mau ngambil apa sih, ya nggak sih? Ketika kalian ingin, misalnya kalian menggunakan Instagram, kalian udah tahu dong Instagram itu akan memberikan feedback apa buat kalian, gitu ya nggak sih? Kayak dampaknya baik nggak, dampaknya buruk nggak, kayak gitu. Jadi itu tadi udah harus difilter dari kita kayak gitu. Jadi kalau emang kamu belum siap terhadap hal itu, ya udah jangan dulu aja gitu. Jadi kayak ya udah berarti kamu posting kegiatan-kegiatan kamu atau apapun yang kalian lakukan untuk karir kalian, berarti nanti di CV aja kayak gitu. Jadi kan LinkedIn itu kan sebenarnya CV kan, CV yang berjalan kalau aku nyebutnya. Jadi at the moment orang butuh kamu, misalnya Tival, menurut orang tuh kamu begini-gini, coba dong kirim apa CV kamu kayak gitu. Oh, CV-nya nggak ada, lihat aja di LinkedIn. Ya kan banyak kan kayak gitu kan, pembicara lihat aja di LinkedIn. Ya udah, karena dia udah terbuka terhadap apa yang dia lakukan, dan itu emang menunjang karirnya dia atau profesionalnya dia. Ya udah, orang orang lain akan lihat itu gitu. Tapi kalau kamu belum siap, ya udah kamu apa namanya berkaryanya lewat CV. Jadi ketika orang lain udah siap, udah nanyain kamu kayak, aku boleh lihat dong profil kamu, ya CV kamu udah siap, berarti otomatis per berapa minggu kamu harus update CV kamu gitu sih. Jangan sampai kamu nggak update CV kamu kayak gitu, kayak gitu. Jadi kan ada nih orang, saya ada kegiatan apa tiba-tiba minta tuh, boleh dong minta CV-nya, kartu namanya gitu kan. Ya udah harus siap gitu. Jadi jangan sampai nggak siap, karena ya itu tadi, kalau LinkedIn kan emang udah continue ya, misalnya orang lain tinggal klik aja lah gitu, udah kelihatan semuanya gitu. Jadi kalau emang belum siap, ya di CV aja gitu. Tapi baiknya menurut aku, karena kan di LinkedIn tuh bukan menampilkan diri kita gitu, bukan muka kita secara yang kalau misalnya kayak aku ngisi-ngisi ya poster gitu kan. Kalau misalnya Tival
kayak nggak berkenan itu, ya udah ngupload itu yang kayak tulisan-tulisan gitu. Jadi kayak sharing-sharingnya lebih ke tulisan kayak gitu. Terus upload-uploadnya ya sertifikasi kayak gitu kayak gitu. Jadi hal-hal yang emang kalian udah siap aja kayak gitu. Kalau kalian belum siap ya udah jangan kayak gitu sih, Val. Jadi lebih kayak ya udah aku mau berusaha misalnya maksimalin di CV aja. Jadi ketika orang lain udah ketika orang yang result aku udah pengen ngeliat aku gitu, ya udah CV-nya aku langsung kasih. Kan jarang orang yang update CV setiap minggu gitu nggak sih? Mungkin teman-teman di sini kayaknya jarang juga sih kayak gitu. Bahkan ngupdate CV kalau misalnya mau ngupload kerjaan aja kayak gitu. Tapi karena kamu mau brandingnya di situ, ya udah berarti setiap 2 minggu sekali kamu udah harus upload apa udah harus perbarui CV kamu kayak gitu sih Val. Jadi kalau emang kamu belum siap di LinkedIn, ya udah kamu di LinkedIn siapnya yang kayak gimana kayak gitu. Saya kayak ya udah cuma nge-share ilmu-ilmu, ya udah gitu. Terus upload-upload yang emang kamu nyaman, ya udah kayak gitu. Karena nggak bisa dipaksain juga kayak gitu. Ini kan cuma salah satu tools aja buat buat diri kita gitu, pengembangan diri kita gitu. Sebenarnya masih banyak tools-tools yang lainnya. Emang kalau misalnya kamu nggak nyaman di LinkedIn, ya kamu pakai tools yang lainnya gitu sih Val. Jadi saran dari aku sih kayak gitu. Oke, syukran Kak. Jadi yang penting Oke, tahu tujuan kita pakai itu aja ya biar betul, betul. sejalan lah nanti yang diposting. Karena kalau udah sejalan sama jiwa diri kita kan, ya udah kita ngelakuinnya aman, nggak merasa kayak, oh aku salah nggak ya, aku buat apa ya kayak gitu, betul nggak ya. Ya, itu makanya, karena aku pernah bilang ke teman-teman semuanya, kalau kalian ngelakuin apa-apa tuh sebenarnya kalian udah berpikir dampak buat kalian apa gitu. Kalian memilih organisasi pun juga udah mikir kayak, ya resiko yang kalian dapetin gitu, resiko yang kalian akan lalui juga kayak gitu. Jadi ketika kita udah melangkah atau kita melakukan sesuatu kan sebenarnya kita udah tahu nggak sih harusnya gitu. Kayak misalnya contoh nih, aku apa aku memilih Taskia gitu. Terlepas misalnya Taskia itu pilihan terakhir gitu. Ketika aku udah masuk situ kan aku udah harus tahu, oh aku harus kayak gini, harus kayak gini. Aku kalau misalnya nggak kayak gini, nggak kayak gini. Kalau misalnya kayak gini jadi kayak gini, kayak gitu kan. Jadi kayak udah mikirin hal-hal yang emang itu akan terjadi gitu nantinya kayak gitu. Jadi padahal udah berpikir dulu lah gitu. Kalau misalnya aku masuk organisasi ini, aku bakal kayak gini begini. Ntar impactnya tuh begini-begini. Kalau aku misalnya ngambil organisasi lagi yang ini juga aku ambil nih, aku ambil ntar dampaknya begini-gini. Jadi kayak ketika kita udah melakukan sesuatu atau kita mau melakukan sesuatu, kita harus berpikir jauh kayak gitu. Sehingga pilihan itu udah yang terbaik buat kita. Jadi jangan sampai ngapain gue milih ini ya kayak gitu, tahu gitu gue nggak usah milih ini, itu kan salah kan. Itu kan nggak boleh juga dalam Islam ngomong kayak gitu kan. Hal yang udah dilakuin nggak boleh ngomong kayak gitu. Nah, itu bertanda apa, ketika kita mau melakukan sesuatu harus berpikir terlebih dahulu gitu gitu sih Pal. Oke, next question, masih ada waktu. Tuh anak-anak progres ada yang mau nanya nggak tuh, belakang-belakang juga. Ayo silakan, ada lagi atau ada yang mau sharing kayak, kak aku susah dapetin magang, kak aku udah banyak kegiatan tapi aku bingung mau mulai dari mana kayak gitu. Silakan. Kak sebenarnya ngejamin nggak sih Kak link ini tuh? Ya gini ya, ini kalau kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini aku kasih konsep gini. Kita itu kan ada ibaratnya kita tuh setelah kuliah nih, ini kan kuliahan semua ya. Setelah kuliah itu kan banyak pilihan. Bekerja tuh pilihannya. Kedua, membuat lapangan pekerjaan. Ketiga, lanjut kuliah. Keempat, kalau ada yang emang suka nganggur, nganggur gitu misalnya gitu. Udah deh 4 pilihan. Mungkin rata-rata 4 atau 3 pilihan ini. Nah ya kan. Kita misalnya masuk ke pilihan yang pertama dulu. Kita mau bekerja. Diri kita ini kan keterbatasan banyak. Informasi iya, akses iya, ya kan. Dan banyak-banyak yang lainnya deh gitu. Keterbatasan-keterbatasan itu. Nah, gimana cara kita supaya apa keterbatasan-keterbatasan ini jadi nggak menghambat diri kita? Ya kita cari platform buat diri kita dikenal sebagai apa gitu. Yang tadi aku bilang yang di terakhir itu, branding itu yang tadi kata-kata orang-orang orang Glins itu. Jadi ya udah kita harus mengkerucutkan, oh ya udah aku
gue mau jadiin Instagram sebagai platform yang buat gue tumbuh, ya udah Instagramnya dibagusin. Terus gue mau TikTok deh, TikToknya dibagusin. Gue mau LinkedIn deh, LinkedIn-nya dibagusin. Terus gue mau YouTube, ya udah YouTube-nya dibagusin gitu. Sehingga kalian itu menjemput itu tadi pekerjaan gitu. Jadi ya udah kalian lakukan hal-hal yang emang pengen kalian dapatkan kayak gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Itu. Jadi menjemput rezeki kita ingin bekerja lewat hal-hal yang tadi gitu. Tapi saat ini kita ngobrolin ini ya maksimalin ininya gitu. Salah satu platform. Terus kalau misalnya kita sebagai apa? Sebagai pengusaha juga sama. Karena di situ juga banyak pengusaha juga. Ya udah follow-follow pengusaha dan sebagainya gitu. Jadi follow-follow orang-orang yang emang sesuai kayak gitu. Kayak gitu kan. Terus akademisi juga sama kayak gitu. Semuanya yang relate-relate itu ya kalian ikutin kayak gitu. Jadi sehingga itu akan membuka akses terwujudnya impian kalian gitu. Itu sih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bang, kalau ngepost sertifikat workshop gratisan emang kredibel ya? Nah, kita kan aku bilang, kita belum ngomongin kredibel nggak kredibelnya. Tapi case-nya ini gini. Ada beberapa yang pernah aku alamin. Dia contoh nih ya, kayak misalnya TOEFL prediction. TOEFL prediction itu kredibilitas nggak? Enggak sih. Menurut aku emang enggak. Karena TOEFL resminya itu yang ITC itu yang kredibel. Karena itu dari emang dari platformnya kayak gitu. Tapi itu dibutuhin ketika buat daftar kerja. Kayak syarat ada nilai, ada sertifikasi bahasa. TOEFL TOEFL prediction boleh gitu. Ya udah, berarti kan masukin gitu. Terus yang nggak punya sertifikasi sama sekali gitu, ya kan anggap aja si TOEFL prediction itu adalah yang nggak kredibel. Contoh misalnya si Hilmi nggak punya sertifikasi bahasa tapi dia bisa bahasa Inggris. Diakuin yang mana? Diakuin yang punya lah daripada yang dia bisa tapi dia nggak punya secara ininya, secara faktanya gitu. Iya kan? Jadi sebenarnya boleh-boleh aja itu akan menjadi apa ya perbanding buat kandidat, tapi lebih bagus yang kredibilitas kan kalau mengukur kandidat misalnya ada Hamizan, Hilmi sama aku. Nah, disuruh ngelampirin salah satu apa salah satunya adalah bahasa. Aku ngelampirin tapi prediction Hilmi nggak ngelampirin, terus si Hamizan nggak ngelampirin. Poinnya mana? Poinnya nambah yang ngelampirin walaupun prediction kayak gitu. Tapi nanti ujungnya tetap dikonfirmasi ketika diwawancara gitu sih. Misalnya Haris, Haris kamu bisa Canva? Bisa. Tapi ada buktinya nggak kamu bisa Canva? Portofolionya kan nggak ada. Tapi ada Hamizan nih. Bisa Canva nggak? Bisa, ada portofolionya. Nah, di reach-nya yang mana? Yang ada portofolio gitu kan. Terus secara tidak langsung gitulah kayak gitu. Bisa tapi nggak ada catatan khususnya gitu atau ibaratnya yang membuktikan dia pernah melakukan itu sama dia bisa tapi punya bukti itu jauh lebih bagus walaupun kayak mungkin belum kredibel itu dapat poin juga kayak gitu. Gitu sih sejauh ini ya kayak gitu. Gitu sih Riz. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Ada lagi? Kalau nggak ada kita ini kita tutup. Jadi pesan dari aku ya silakan ya kalau ada yang tanya. Pesan dari aku buat teman-teman semuanya, kalau LinkedIn itu prospek buat kalian, dari sekarang perbaharui LinkedIn-nya gitu. Tapi kalau kalian brandingnya bukan di LinkedIn, ya segera juga brandingnya di mana itu segera. Jangan sampai kita menyesal ketika kita udah lulus, kita kok nggak dapat banyak apa nggak dapat pekerjaan, nggak dapat apa ya salary dari apa gitu. Emang karena kita nggak mau usaha kayak gitu. Jadi berusahalah banyak platform sekarang gitu sehingga kalian bisa dikenal gitu. Karena gini, kalau ngomongin jumlah populasi lulusan S1 itu banyak banget, ya kan? Tapi nggak semuanya S1 itu, karena kalian lihat
kan jumlah satu gitu. Ya bisa jadi, ya kan banyak faktor gitu kan. Tapi kita nggak usah ngomongin yang jumlah yang banyak itu. Kita ngomongin dari diri kita sendiri. Kita udah ngelakuin apa sih sehingga kita eh, belum dapat pekerjaan. Kalau kita bicara tentang agama kita, Islam, Allah akan ngasih sesuatu yang kita inginkan kalau kita berusaha. Nggak mungkin kalau misalnya udah usaha bumi, udah usaha langit, Allah tuh nggak ngasih, nggak mungkin kayak gitu. Itu udah aku rasain sih gitu. Cuma orang-orang yang nggak mau usaha itu yang nggak dapat apa-apa. Jadi ketika kamu mau usahakan yang terbaik, gue berusaha ini, jangan lihat hasilnya dulu. Nikmatinya ya prosesnya. Tiba-tiba hasil itu akan datang gitu. Jadi aku menyarankan buat teman-teman semuanya, mulailah kenali diri kalian dari sekarang, platform yang kalian buat tumbuh, cicil dari sekarang, jangan sampai ketika waktunya misalnya udah lulus baru nyicil, itu kayak kurang tepat deh gitu. Itu aja sih dari aku. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita tutup. Nanti ketemu di 2 bulan lagi sama pembicara-pembicara yang lainnya, bahas tentang hal-hal yang terkait tentang tadi, karir, soft skill, hard skill, terus studi lanjut dan sebagainya. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Tes tes. Dengar nggak suaraku? Bener, Kak. Oke. Sebelum kita tutup, kita foto bareng aja dulu ya. Yang bisa apa namanya? Yang bisa on cam boleh on cam. Gitu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ini suaraku nggak putus-putus kan ya, aman ya? Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih banyak buat teman-teman progres. Semangat buat ngejalanin kegiatannya besok. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian. Yang lagi magang juga semangat. Aku juga dulu yang sama. Kebetulan aku juga di progres. Pokoknya intinya semangat terus buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dicerita kalian ngelakuin apa, diceritain di platform yang kalian tertarik gitu untuk meningkatkan apa ya kemudahan kalian nanti berkarirnya. Itu aja dari aku. Jangan apa ya ibaratnya jangan merasa kita nggak punya pekerjaan atau jangan merasa kayak gue tuh sarjana kok nganggur tapi harus ngaca diri kalian udah ngelakuin apa kayak gitu. Itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.